maka itu katanya harus ada edukasi atau edifikasi tentang sosok Pak Ari nih. Tapi saya yakin dan percaya kita suka kepoin Facebooknya, kita suka kepoin status-statusnya gitu, karena suka di share ulang nih Pak Ari ya. Tapi tidak salah karena ada beberapa dari para agen HNI yang belajar KHT pada siang hari ini adalah para agen baru. Jadi total peserta kurang lebih 260 Pak Ari di KHT dunia yang ketiga. Dan yang luar biasanya, sayang kalau ruangan Zoom ini kapasitas 500 tidak dipenuhi dengan para alumni, sehingga bergabung beberapa para alumni di ruang Zoom siang hari ini ya. Dan ini juga memotivasi kita di 2021 untuk menghasilkan yang terbaik insya Allah. Baik Bapak Ibu, para sahabat HNI, saya perkenalkan bintang tamu kita ya, yang sudah hadir bersama kita ya. Nama beliau Bapak Ari Mariadi, LCED, Emrat, sebentar lagi platinum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau saya mendoakan yang baik, nanti Pak Ari mendoakan lagi tuh biasanya. Jadi yang luar biasanya, beliau sebagai Ketua Divisi Pembinaan Spiritual dan Mental Sales HNI. Jadi tepat ya ketika kita hadirkan beliau di tengah-tengah kita, karena di HNI ini kita kepengen keberkahan hidup dunia akhirat ya. Jadi tepat banget beliau adalah leader yang punya pengalaman yang luar biasa. Kalau istilahnya zero to hero ya Pak Ari lah itu. Nanti ceritanya dia Pak Ari sendiri deh gitu. Karena kalau saya cerita beda gitu ya, rasanya beda gitu ya. Beliau tinggal di Villa Mutiara Gading ya, Mutiara Gading 2, Blok C2 nomor 1, dan sekaligus owner BC Bekasi 1 ya Pak ya? Ya betul. Ya, BC Bekasi 1. Jadi Tambun Utara, Taman Bunga. Beliau lahir di Jakarta 13 September 1979, memiliki 5 orang anak dari 1 istri. Betul Pak? Gabung di HNI 2012, profesi saat gabung di HNI buruh pabrik. Wah, ini saya ngambilnya nggak tahu nih dari macam-macam gitu informasi yang saya berikan. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita dengarkan 1 jam ke depan nih Pak Ari ya. Bersama Pak Ari bintang tamu kita ya. Waktu dan ruang Zoom saya berikan kepada Pak Ari. Mangga Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang saya hormati, saya banggakan guru kita semua di Sabil yang tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa punya komitmen melaksanakan Hatibun Nabawi dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, usia yang barokah buat beliau, dan kemudian kita bisa terus belajar membersamai beliau dengan semangat yang kita nggak boleh kalah dengan beliau semangat. Kenapa? Karena kalau dilihat tuh Umi Sabil itu nebang sana kemari gitu kan. Jadi jangan sampai kita yang merasa masih muda secara usia itu kalah aktif dengan Umi Sabil yang mungkin boleh jadi hari ini sama-sama dengan kita nih ya. Ya kalau dilihat dari usia lebih senior beliau, tapi Masya Allah kelihatannya lebih muda dibandingkan yang merasa usianya masih muda. Oleh karena itu mudah-mudahan beliau bersama dengan keluarga Allah berikan limpahan keberkahan, semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan sejahtera. Juga kepada segenap tim panitia, Bu Medi Taparus yang sangat luar biasa, Bu Tari, Pak Ramid ya, dan teman-teman media yang sampai dengan hari ini masih berikan support. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan lahir batin buat kita semua. Dan juga kepada seluruh peserta KHT dunia. Allahu Akbar.
Saya nggak tahu kapan kita akan berjumpa kopdar sedunia nih ya, peserta KHT, Masya Allah. Tapi apapun itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam melaksanakan secara KHT online dunia. Dan insya Allah pada hari ini masih terus kita ikuti dan tidak boleh sedikit pun melenceng niat kita sekedar untuk belajar dan kemudian minim untuk mengamalkan. Nah, ini hati-hati karena ini salah satu bibit penyakit secara psikis. Bapak dan Ibu sekalian, peserta KHT yang saya banggakan karena Allah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat walafiat dan tentu kesehatan yang kita upayakan berdasarkan nilai-nilai Tibbun Nabawi, nilai-nilai pola hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian hari ini kita berupaya, HNI sebagai sebuah perusahaan halal network, penyedia produk halal harian, berupaya untuk menyajikan produk-produk halal berkualitas dan terbaik. Dan kalau kita mau telisik lebih jauh, alhamdulillah produk-produk yang dihasilkan itu menggunakan ilmu-ilmu Tibbun Nabawi dan insya Allah ini memberikan kebaikan buat kita. Kebaikan yang melahirkan keberkahan. Kenapa? Karena seluruh produk-produk HNI betul-betul kita upayakan. Bagaimana sedemikian rupa bisa berdasarkan atau berlandaskan pada Tibbun Nabawi. Ilmu-ilmu Tibbun Nabawi. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita berupaya dengan komitmen menggunakan produk-produk yang telah disiapkan oleh HNI, lalu kemudian kita nggak sakit, ya? Tidak juga. Ada kalanya Allah titipkan kepada kita, Allah pergilirkan kepada kita sakit gitu. Beruntunglah mereka yang sudah terbiasa saat mereka sedang merasa sehat, lalu mereka menggunakan produk-produk HNI. Mereka menggunakan resep-resep yang sudah diajarkan melalui KHT online ini. Ya, mereka berusaha untuk istiqomah, mereka berusaha untuk tegar, mereka berusaha untuk menjadikan bahwa apa yang mereka rasakan saat Allah titipkan penyakit pada kita, Allah pergilirkan sakit pada kita, ini menjadi buah kasih sayang Allah. Dan kemudian kita mendapatkan suntikan-suntikan spirit motivasi dari para dosen yang ada di KHT. Masya Allah, ya, tidak ada yang rugi. Kita mencoba untuk berikhtiar dengan halal yang thalib, dengan halal dan produk-produk HNI. Kita mencoba untuk ikhtiar menjemput keseluruhan itu. Jadi tatkala kesehatan itu masih melekat, maka jangan ada niat untuk kita jadikan sebagai modal untuk bermaksiat. Tapi justru kita berharap tatkala kesehatan itu masih melekat, maka kita berupaya untuk menjadikan setiap pribadi kita itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang belakang Allah Subhanahu wa taala, KHT, Kuliah Herbal Tibbun Nabawi adalah sebuah terobosan di mana kemudian hari ini kita sebagai seorang member HNI, ya, saya tidak peduli kita sebagai member yang baru atau yang sudah existing, tapi paling tidak ada sebuah rasa syukur yang harusnya kita pupuk setiap hari. Kenapa? Karena di HNI ada media pembelajaran yang sangat luar biasa, diantaranya adalah melalui sarana KHT. Harapannya kita bisa menjadi pribadi muslim, bukan hanya kita sendirian, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka bisa menjadi pribadi yang sehat walafiat seperti juga diri kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, niat kita belajar KHT tentunya adalah untuk kita amalkan, bukan sekedar untuk tahu gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar untuk tahu dan berhenti pada tahap tahu saja, tidak mau mengamalkan, maka boleh jadi apapun itu yang kita dapatkan, sebagus apapun itu keilmuan yang kita miliki ya, atas referensi yang sudah kita dapatkan melalui KHT, gak akan ada manfaatnya apa-apa. Gak akan ada manfaatnya apa-apa. Yang penakut tetap penakut, ya. Lalu kemudian yang nggak sabar tetap nggak sabar. Jadi nggak ada manfaatnya apa-apa. Padahal di KHT kita sedang diajak untuk bagaimana menjadi pribadi yang sabar. Saat kita diuji sakit, ya sabar. Kadang-kadang dosisnya udah betul gitu. Dosis sudah betul. Resep herbalnya udah tepat gitu. Cuman yang kurang adalah dosis sabar gitu. Jadi kenapa ya Bu ya? Kenapa ya ini ya? Kenapa ya Pak gitu ya? Kok kenapa? Kok saya udah pakai, saya sudah penuhi rukunnya begitu ya. Tapi kok belum sembuh-sembuh gitu. Kalau saya simpel, tambah dosis sabarnya. Boleh jadi selama ini kita nggak sabar. Boleh jadi selama ini kita nggak fair Bapak Ibu sekalian. Saat kita diuji sakit oleh Allah, ya puluhan tahun bahkan, lalu kemudian jumpa dengan HNI, jumpa dengan orang yang meresepkan, memberikan arahan-arahan kepada kita, kepengennya sekali teglek 1 sendok madu udah sembuh. Kepengennya sekali meletus habatus sauda 1 biji, pengennya sembuh. Kepengennya minum minyak herba sinergi sekali minum sembuh.
kok kayaknya nggak adil banget gitu. Padahal penyakit itu ada sebabnya kan, nggak muncul tiba-tiba begitu. Harusnya kita mulai merefleksikan diri kita, menyadari itu semua, bahwa yang kurang dari kita bukan resep herbalnya, tapi dosis sabarnya yang kurang. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk bisa mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan praktek Atibun Nabawi. Semoga Rasulullah SAW kelak suatu hari nanti beliau mau memberikan senyuman terbaik untuk kita, karena kita berupaya menjadikan diri dan keluarga kita ya untuk bisa terupaya sehat walafiat itu dengan menggunakan metode Atibun Nabawi. Ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu faktor yang pertama, aspek yang pertama yang harus menjadi perhatian buat kita, bahwasanya kita harus peduli dengan kesehatan jasmani kita. Ya, kita harus peduli. Tapi jangan lupa gitu. Jangan lupa bahwa jiwa kita juga harus sehat begitu. Banget ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma sekedar jasmani kita yang sehat ya. Lalu kemudian kita melupakan akan kebutuhan jiwa yang sehat. Ya, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya menjumpai orang-orang yang secara tampilan fisik dia sehat. Secara tampilan fisik dia kelihatan sehat. Tapi mohon maaf ya, jiwanya sakit gitu. Jiwanya sakit. Dan Bapak Ibu sekalian, ketahuilah di antara salah satu penyebab, ini saya sebutkan di antara salah satu ya, bukan faktor utama. Tapi di antara salah satu penyebabnya adalah ya permasalahan dari jiwa yang sakit. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu kira-kira apa? Ya, yaitu Bapak dan Ibu sekalian disebabkan karena faktor himpitan ekonomi. Ya, jadi faktor dari ketidaksehatan jiwa, satu di antaranya adalah karena sebab himpitan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kepentingan kita, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pribadi yang qawi, pribadi yang kuat begitu. Ya, itu harus didukung dengan banyak aspek yang ada dalam diri kita. Sehat jasmani. Jangan lupa bahwa kita juga perlu menyehatkan jiwa kita. Ya, jiwanya harus sehat. Dan salah satu penyebab ketidaksehatan jiwa masyarakat kita hari ini disebabkan adalah karena faktor himpitan ekonomi. Saya sebutkan ini salah satu contoh ya Bapak Ibu sekalian, faktor himpitan ekonomi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf nih, kliknya jeklik. Saya keluar sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa apa yang kita upayakan hari ini dengan mencoba untuk menghadirkan semangat kita, ya semangat kita untuk mengikuti kuliah Herbal Atibun Nabawi, tentu kita berharap ya semuanya adalah bisa memberikan manfaat atau kebaikan untuk kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara kejiwaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, ya kita lihat bagaimana hari ini orang-orang yang ada di sekitar kita, saya menyaksikan betul. Satu di antaranya adalah orang datang dan menyampaikan, Pak, saya punya masalah. Apa masalahnya? Beliau menyebutkan salah satu di antara masalahnya adalah hari ini sedang terlibat dengan yang namanya lilitan hutang. Dari mana hutangnya? Pinjol atau pinjaman online. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini menyaksikan ada orang-orang di sekitar kita yang jiwanya lemah, jiwanya sakit, ya, itu salah satu ciri output yang bisa kita lihat adalah dia gampang berhutang, Bapak Ibu sekalian. Orang tersebut gampang berhutang. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan orang-orang di sekitar kita yang mudah sekali untuk berhutang, Bapak dan Ibu sekalian, itu tanda bahwa jiwanya lemah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gampang ya mencirikannya ya, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita yang kemudian hari ini dia mudah sekali untuk berhutang, maka salah satu sebab yang secara mendasar itu kita bisa ketahui adalah karena Bapak dan Ibu sekalian mereka mengalami kelemahan jiwa. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwasanya yang kita perlu ketahui orang yang jiwanya sakit, ya, orang yang jiwanya sakit itu punya pengaruh pada kelancaran rezekinya. Ya, jadi orang yang jiwanya sakit itu punya pengaruh pada kelancaran rezekinya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu, kesehatan rezeki kita itu lebih dekat
pada jasmani atau jiwa? Ya, silakan nanti dijawab ya. Mungkin nanti pas ujian KHT keluar pertanyaan. Ya, saya ulangi. Kesehatan rezeki kita itu lebih dekat pada ya kesehatan jasmani atau kejiwaan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dijawab. Ya, betul. Jawabannya adalah Bapak Ibu sekalian, lebih dekat pada kesehatan jiwa. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ya, orang-orang yang jiwanya lemah itu sangat punya pengaruh pada kelancaran rezeki orang tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Pengaruhnya besar sekali, ya. Dan saya ingin contohkan lagi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kemudian hari ini orang yang jiwanya sedang lemah, jiwanya sedang bermasalah, mentalitasnya pasti terganggu, Bapak dan Ibu sekalian. Mentalitasnya pasti terganggu, ya. Dan kita bisa melihat dan kita bisa menyimak langsung mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin juga ada mitra-mitra kita, atau bahkan mungkin diri kita, ya. Nanti kalaupun misalnya ada yang merasa, nggak apa-apa, lebih baik merasa dan kemudian bertekad untuk berubah, kan begitu Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada masalah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pernah nggak Bapak dan Ibu menyaksikan ada orang yang rezekinya sedang sakit, ya, rezekinya sedang sakit nih. Terus kemudian arus keuangannya lagi nggak lancar. Lalu kemudian, tapi senangnya orang ini Bapak Ibu sekalian bikin permusuhan, ya. Tapi senangnya orang ini kalau ditawarin peluang, ya, itu dia selalu menolak, begitu Bapak Ibu sekalian. Padahal dia sadar bahwa kehidupan ekonominya itu sedang sakit, rezekinya lagi nggak lancar Bapak Ibu sekalian, penghasilannya lagi tersendat-sendat. Tapi kita bisa menyaksikan bahwa ternyata Bapak dan Ibu sekalian orang tersebut itu kok malah orangnya nggak antusias begitu. Yang perlu kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, rezeki yang antusias mendatangi kita adalah karena kitanya yang antusias. Jadi rezeki akan antusias mendatangi orang-orang yang antusias menghadapi atau menjalani hari-hari dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian. Bagi mereka yang tidak antusias, rezeki pun tidak akan antusias menghampiri kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, orang-orang yang sudah menyadari, dia sadar gitu, bahwasanya rezekinya itu sedang seret begitu. Harusnya kan dia membuka, menjalin silaturahmi. Harusnya dia menyadari bahwa ketika ada orang yang menawarkan sebuah peluang usaha, paling nggak dicoba dulu Bapak Ibu sekalian. Harusnya dia menyadari bahwa hari ini mungkin dia merasa nggak punya uang, nggak punya modal. Padahal modal tidak identik selalu dengan uang. Modal tidak melulu selalu dengan finansial. Tapi yang namanya sehat itu modal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian siang hari ini merasa sehat, itu modal Bapak Ibu sekalian. Tolong jangan dilupakan begitu. Nikmat sehat itu nggak bisa dinilai dengan uang bertriliun-triliun sekalipun Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi nikmat sehat itu modal. Waktu luang itu modal. Pertemanan itu modal Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang mentalnya normal, tidak terganggu jiwanya Bapak Ibu sekalian, maka dia akan menyadari bahwa modal-modal tersebut melekat pada dirinya. Dia nggak cari-cari alasan Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mencoba untuk mencari-cari sesuatu yang dia tidak miliki gitu. Jadi orang yang jiwanya sehat, dia menyadari bahwa dia akan memulai segala sesuatu dengan apa yang melekat pada diri. Ya, Bapak Ibu sekalian, sehat melekat, waktu luang melekat. Kita punya teman, kita punya persaudaraan, itu kan modal semua. Kalau sampai dengan kondisi yang semakin kritis Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian dia terus berharap bahwa dia harus punya uang dulu untuk memulai sebuah usaha, untuk menyehatkan jiwanya, menyehatkan permasalahan dari gangguan himpitan ekonominya, tapi dia berkutat pada masalah uang. Kalau nggak ada uang nggak jalan bisnisnya. Kalau ada uang nggak bisa merintis usaha. Bapak Ibu sekalian mau sampai kapan? Mau sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang jiwanya sakit Bapak Ibu sekalian, yang ada dalam pikirannya selalu kegagalan. Padahal Bapak Ibu, Allah ini kan maha adil Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa nggak kemudian resiko gagal itu memang ada. Tapi ingat, resiko sukses juga ada. Kenapa kita nggak berpikir akan resiko kesuksesan Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita melulu dalam pikiran kita ini adanya gagal, nggak bisa, gagal begitu? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa nggak justru kita berpikir sebaliknya? Di balik resiko kegagalan ada loh resiko kesuksesan, kan begitu Bapak Ibu sekalian? Ya, coba deh sama-sama kita cermati Bapak dan Ibu sekalian. Orang-orang yang hari ini jiwanya terganggu,
Yang ada dalam pikirannya adalah kegagalan demi kegagalan. Melakukan bisnis hari ini memang beresiko Bapak Ibu. Tapi memulainya nanti itu jauh lebih beresiko. Ya saya memilih untuk memulai hari ini Bapak Ibu sekalian. Berpikir kegagalan butuh energi. Berpikir kesuksesan juga butuh energi. Ya saya lebih baik berpikir kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Buat apa lama-lama berpikir tentang kegagalan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jiwanya sakit, ya, mentalitasnya terganggu, walaupun dia sadar bahwa dia hari ini sedang mengalami himpitan salah satu permasalahan hidup, yaitu himpitan ekonomi, tapi dia tidak mau keluar dari permasalahan itu. Kalau dia sebagai seorang suami, Bapak dan Ibu sekalian, dia akan menjadi suami yang tega membiarkan istri dan anaknya dalam kondisi kesusahan. Ya, saya mau tanya, ada nggak karakter suami yang kayak gini di tengah masyarakat kita? Ya, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Tadi pagi saya baru ketemu dengan seorang ibu, dengan seorang istri, ya, dari 5 orang anak Bapak dan Ibu sekalian. Yang kemudian kerjaan suaminya itu gampang ngeluh dan ngeluh Bapak Ibu sekalian. Tapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, istri semangat banget jalanin aktivitas di HRI. Alhamdulillah istrinya sekarang pangkatnya sudah executive director. Dia berupaya untuk walaupun suaminya tidak semangat, dia harus menjadi pribadi yang semangat. Seorang ibu yang bersemangat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan saya doakan kita para ayah terhindar dari penyakit jiwa yang lemah, jiwa yang sakit, mentalitas yang terganggu, yang menyadari bahwa dirinya sedang ada dalam sebuah himpitan, tapi dia tidak mau berubah, bahkan dia tidak pernah berniat untuk merubah dirinya sendiri. Ya, maka sampai kapanpun Bapak Ibu sekalian, boleh jadi Anda wahai para ayah, Anda boleh jadi siap susah. Tapi boleh jadi istri dan anak-anak Anda nggak siap susah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kelamaan Anda ajak hidup susah Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hari ini kita sangat berharap kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal HNI ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan sadarilah, ini salah satu bentuk kesuksesan kecil yang harusnya kita syukuri Bapak dan Ibu. Masih banyak orang di luar sana yang belum kenal dengan HNI, apalagi kenal dengan KHT Bapak Ibu sekalian. Masih banyak. Jumlahnya ratusan juta orang Bapak Ibu sekalian. Masih banyak Bapak dan Ibu. Karena hari ini baru kurang lebih 4 juta sekian member HNI. Artinya Bapak Ibu sekalian, buat yang hari ini sudah Allah kenalkan dengan HNI, itu adalah faktor kesuksesan pertama kita Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi faktor kesuksesan pertama kita. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian karena dikenalkan dengan HNI, maka Bapak dan Ibu sekalian, agar mentalitas kita nggak terganggu, kita tidak menjadi orang yang kufur, ya, tapi justru menjadi orang yang syukur Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan berikutnya setelah Allah perkenalkan kita dengan HNI? Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, setiap kita ini diperkenalkan dengan HNI dengan berbagai macam cara. Ada yang sakit, ikhtiar sembuh dengan herba HNI, dengan konsultasi dengan mentor HNI, dan seterusnya. Ada juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang nggak sengaja ketemu di angkot, kemudian di prospek jadi member HNI. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang lagi curhat, begitu ya. Aku mau selesai, aku mau bebas dari hutangnya, lalu kemudian dikenalkan dengan HNI, lalu kemudian dia berjuang, lalu kemudian Allah izinkan hutang-hutangnya lunas Bapak Ibu sekalian. Berbagai macam cara yang hari ini Allah perantarakan untuk kita untuk bisa kenal dengan HNI. Bapak dan Ibu, bersyukur nggak Bapak Ibu sekalian hari ini sudah kenal HNI? Ya, saya sih berharap Bapak Ibu bersyukur. Ya, jadi nggak ada satu di antara kita yang nggak bersyukur kenal dengan HNI Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, kalau saya bersyukur banget Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bersyukur banget Bapak dan Ibu? Karena saat dulu belum kenal dengan HNI, ya pertama gaya hidup yang nggak sehat. Sudah kenal HNI, jadi tahu, oh iya sehat, ini yang nggak sehat. Ini yang kita harus lanjutkan, ini kita pertahankan, ini kita tingkatkan, ini yang kita tinggalkan. Kan saya bersyukur. Alhamdulillah, keluarga sehat-sehat selalu begitu Bapak Ibu sekalian. Walaupun Allah uji sakit, Alhamdulillah bisa ikhtiar menyebut suhud dengan herba-herba halal yang ada di HNI. Ini kan bersyukur Bapak Ibu. Ya, itu bersyukur yang pertama. Bersyukur yang kedua Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Agar kita tidak mengalami kelemahan jiwa, maka bersyukurlah. Perbanyak rasa syukur itu. Apa syukur yang kedua? Syukur yang pertama kenal dengan HNI. Bersyukur Bapak Ibu. Yang kedua adalah syukur dengan cara apa Bapak sekalian? Dengan cara kita menggunakan produk-produk HNI Bapak Ibu sekalian. Ya.
Kadang-kadang kita ngerasa sudah pakai produk HNI biasa-biasa aja Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang luar biasa. Sayang Bapak dan Ibu, sayang banget. Padahal kita sudah kenal dengan HNI. Ya, maka lanjutkan, tingkatkan, naik level Bapak dan Ibu sekalian. Dengan cara apa? Ayo pakai produknya, komitmen pakai produknya Bapak Ibu sekalian, dan kemudian duplikasikan begitu. Ya, pertama kita sudah pakai produknya, setiap bulan kita belanja, bahkan nggak kenal belanja bulanan, yang ada belanja bahkan harian Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, syukurilah ini Bapak dan Ibu. Ya, syukur dengan mengkonsumsi produk-produk HNI di saat banyak orang belum kenal dengan produk HNI Bapak Ibu sekalian. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian setelah kita bersyukur pada tahap yang kedua, naikkan level syukur kita pada tahap yang ketiga. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mulailah berbagi cerita kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Cerita tentang apa Pak? Cerita tentang bahagianya Bapak Ibu sekalian menggunakan produk-produk HNI setiap hari untuk kita dan keluarga tercinta kita. Cerita. Ya. Ada target nggak Pak ceritanya? Nggak ada. Targetnya adalah Bapak Ibu sekalian bertemu dengan sebanyak mungkin orang, lalu kemudian kita ceritakan tentang kebahagiaan kita menggunakan produk HNI, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian targetnya adalah, kalau bicara target, apakah closing? Bukan. Targetnya adalah menjadikan bercerita, bahagia kepada siapapun, menjadi habit Bapak Ibu sekalian. Menjadi kebiasaan. Jadi menjadi kebiasaan diri kita, cerita, ketemu dengan siapapun cerita. Walaupun orang itu nggak minat Pak, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Walaupun orang itu nggak beli Pak, nggak masalah. Walaupun orang itu nggak mau gabung HNI Pak, nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Karena di level awal bercerita kita, targetnya adalah untuk membuat habit atau kebiasaan baik Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu percayalah, orang-orang yang kemudian mau bergabung menjadi tim dalam grup kita Bapak Ibu sekalian, itu jodoh berarti. Orang-orang yang kemudian mau pakai, mau beli produk HNI lewat kita, mau bikin kartu agen, itu jodoh, itu hadiah dari Allah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sekalian telah melakukan kebaikan yang tidak kita hitung-hitung lagi. Ya, kepada siapapun kita cerita, ayo bicara produk, ayo bicara produk, ayo bicara produk, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Mulut kita sudah terbiasa Bapak dan Ibu sekalian. Dan boleh jadi lewat cerita-cerita Bapak dan Ibu sekalian tentang kebahagiaan, tentang manfaat menggunakan produk HNI Bapak Ibu sekalian, menjadi perantara datangnya hidayah buat saudara-saudara kita di luar sana Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Pernah kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Cerita kita menjadi perantara hidayah Bapak Ibu sekalian. Perantara datangnya hidayah buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang tadinya senang bermaksiat gara-gara dia bicara produk pakai pasta gigi yang mengandung kayu siwak, dia jadi cinta sunnah. Pernah kebayang Bapak Ibu? Ya, dia semakin mencintai Islam, dia semakin mencintai Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang saya katakan keberuntungan kita yang ketiga Bapak Ibu sekalian saat kita cerita. Sebelum kita dapat bonus dalam bentuk uang, dalam bentuk rupiah Bapak Ibu sekalian, Allah sudah berikan kepada kita bonus dalam bentuk pahala. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dapat pahala kita. Ya, niat kita nothing tulus Bapak Ibu, cerita aja, cerita, kita cerita, mengalir begitu saja. Gak usah pilih-pilih orang, gak usah ada mental block Bapak Ibu sekalian. Ketemu orang yang begini lalu kita nilai, dia gak punya duit. Ketemu orang yang kayak begini, sakit-sakitan. Ketemu orang yang begini, paling utang. Jangan Bapak Ibu sekalian, itu mental block yang harus segera kita hancurkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, cerita aja, cerita. Dapat ilmu di KHT, ceritain Bapak Ibu sekalian. Jangan disimpan sendiri Bapak dan Ibu. Wah keren ilmunya daging. Bapak Ibu minta maaf, kalau cuma kita telan sendiri, ilmu yang bagus, ilmu yang daging tersebut nggak kita amalin, nggak kita ceritain, nggak kita praktekkan, mohon maaf, saya harus mengatakan ilmu yang daging tersebut berpotensi untuk jadi daging busuk Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus mengatakan demikian. Ya, Anda boleh bilang, keren, ilmunya Umi Sabil, ilmunya para mentor, daging semua. Kalau Anda nggak pakai, kalau Anda nggak amalkan, kalau Anda nggak ceritakan, kalau Anda nggak ajarkan lagi kepada orang di sekitar Anda Bapak Ibu, ilmu yang daging tersebut bakal jadi busuk Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau disambung berarti kan daging busuk Bapak Ibu. Ya, kan nggak enak didengarnya juga Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, biar pahala kita mengalir. Sebelum kita bicara tentang bonus, Bapak dan Ibu mulailah bercerita akan kebermanfaatan produk-produk HNI. Mulailah
Mulailah bercerita tentang ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan di KHT, Bapak Ibu sekalian. Anda ceritakan, Anda bagikan, Bapak Ibu sekalian. Anda bikin kelas-kelas KHT di rumah, Bapak Ibu. Undang tetangga Anda. Lalu kemudian ceritakan, Pak, apakah saat kita undang tetangga, targetnya tetangga harus jadi member? Jangan, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sakit hati. Apakah targetnya saat kita undang tetangga kita mereka harus beli belanja produk, Bapak Ibu? Jangan, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan sakit hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak banyak orang yang memulai aktivitas di HID siap dengan kondisi ini. Karenanya kita harus merubah, Bapak Ibu sekalian. Merubah gimana, Pak? Merubah dengan cara nothing tulus. Anda silakan undang tetangga-tetangga Anda, teman-teman Anda. Anda cerita berbagi pengalaman tentang menggunakan produk HID, Bapak Ibu sekalian. Anda cerita tentang ilmu yang ada di KHT, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ternyata Allah berikan ketukan pada hati tetangga kita, diketuk hatinya oleh Allah, diberikan hidayah, dan dia mau mencoba produk HID, dan dia mau gabung menjadi member HID, dan bahkan dia mau aktif di HID, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, itulah hadiah dari Allah karena Anda tidak pernah perhitungan pada hal kebaikan. Padahal kebaikan Anda tidak pernah bikin perhitungan. Yang penting Anda lakukan kebaikan, Anda lakukan kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita membersamai HID di Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kita punya harapan Bapak dan Ibu. Kita punya harapan menjadi orang-orang yang jiwanya sehat, bukan jiwanya sakit. Orang-orang yang jiwanya sehat itu orang-orang yang selalu optimis. Dia akan senantiasa antusias di tengah kesulitan sekalipun. Dia akan senantiasa bahagia di tengah rasa sakit mungkin yang dia rasakan. Dan karenanya Bapak Ibu sekalian, mereka yang optimis itu senantiasa punya harapan besar. Ya, jadi orang-orang optimis itu tidak sekedar pintar ngebayangin sukses tuh kayak gini loh, enggak. Tapi orang-orang yang optimis, orang-orang yang jiwanya sehat, yang dia adalah orang-orang optimis, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan orang-orang yang jiwanya sakit, Bapak dan Ibu sekalian. Orang-orang yang jiwanya sakit, mereka selalu berpikir tentang kegagalan dan mereka lupa ada resiko kesuksesan di balik sebuah kegagalan. Sementara orang-orang yang jiwanya sehat, Bapak Ibu sekalian, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa optimis dalam kondisi apapun. Mereka nggak mudah mati gaya, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki keinginan besar untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Wabil khusus para mitra-mitra mereka. Karenanya, orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat, dia sadar betul bahwa menjadi orang kaya, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang kaya dan dermawan, itu fondasi utamanya adalah jiwa yang sehat. Orang-orang yang jiwanya sehat, itu memiliki keinginan melayani siapapun. Bukan hanya mitra yang dilayani. Bukan hanya mitra binaannya saja yang dilayani, tapi siapa saja. Selama dia adalah mitra HID Bapak Ibu sekalian, maka dia akan melayani sepenuh hati. Disitulah cara kita untuk mengetuk pintu langit, dan kemudian Allah berikan berbagai kemudahan kepada kita. Kita ngomong ini, kita kenalkan ini, orang tertarik. Kita ajak begini, orang tertarik. Bapak Ibu sekalian, percayalah. Itu bukan karena kehebatan bicara kita. Itu bukan karena kehebatan ilmu kita. Tapi karena Allah telah berikan bantuan dan kemudahan kepada kita, karena kita senantiasa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mudah-mudahan materi KHT yang daging ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan agar dia tidak menjadi ilmu yang busuk, Bapak Ibu sekalian. Dan tentu mari jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sehat walafiat. Praktekkan ilmu-ilmu KHT, ajarkan ilmu-ilmu KHT ini kepada siapapun, Bapak Ibu sekalian. Dan boleh jadi ini adalah menjadi pintu untuk bisa mengundang masyarakat yang ada di sekitar kita lebih banyak lagi untuk bisa mengenal dengan Timun Nabawi dan juga bisa mengenal dengan Halal Network Internasional. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja materi singkat hari ini Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari nggak mungkin nggak bertanya, karena memang luar biasa. Tadi saya diomelin sama peserta nih. Bapak Ibu langsung saja, saya kasih 3 kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu. Udah ada yang raise hand Pak, Masya Allah. 3 kesempatan dulu ya. Ya, dari Bu Ainul KHT Desa 3. Mangga Bu Ainul, Mas dibantu buka mic-nya Mas. Mas Usama. Ya, belum disuruh kalau bertanya raise hand aja udah raise hand coba. Masya Allah. Ya.
Terima kasih Mbak. Dari Semarang ya. Pelatihan kemarin mau nanya tapi di-mute terus. Ya greget ya Bu ya. Iya, greget mau nanya nih. Mangga Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak, saya Bu Ainul dari Bengkalis, Riau. Iya, salam kenal kembali Bu Ainul. Baik, saya akan bercerita sedikit mengapa saya memilih produk HMI ya. Sebelumnya saya sudah mengkonsumsi beberapa produk seperti CNI gitu ya, itu sudah saya kemudian ada beberapa produk lainnya begitu. Kemudian dari tangga saya mengenal produk HMI ini ya. Kemudian lama-lama setelah mengkonsumsi dan tahu ceritanya, saya mulai jatuh cinta dengan produk ini. Iya, baik Pak. Di sini intinya kita tidak hanya berbisnis, tetapi kita juga berdakwah ya. Kita menyebarluaskan produk-produk yang halalan thayyiban kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, begitu. Kemudian dan saya merasa sangat bahagia, bangga apabila ada teman sakit, kemudian saya menawarkan produk HNI dan mereka sembuh gitu ya. Istilahnya Ibu langsung mulai ke pertanyaan Bu, karena kita waktu. Oh baik, terima kasih. Iya. Cuma yang kendala kami adalah karena saya istilahnya ini sudah proses menjadi bukan keluarga. Jadi banyak hal-hal yang tidak saya ketahui karena saya materinya saya rasa terlalu cepat kemudian terlalu umum gitu ya. Masalah ini penggunaan ya, kalau sakit ini obatnya apa, kemudian dosisnya berapa begitu. Karena kemarin ketika mungkin saya maklumi saya pernah coba gitu kan, katanya kalau apapun itu boleh minum minyak zaitun ya, minumlah setengah botol begitu. Tapi ternyata ketika saya minum setengah botol saya mual gitu. Ternyata berikut kemudian ternyata katanya kalau untuk yang punya sakit mah kronis tidak boleh mengkonsumsi minyak zaitun yang terlalu banyak begitu. Jadi itu kasus Ibu ya sudah ketangkap sama Pak Ari ya. Itu kasus saya. Kemudian yang intinya adalah saya mohon ada buku atau apa mengenai tentang kalau penyakit ini apa obatnya, kemudian yang kalau penyakit ini apa yang pantangannya, kemudian dosisnya berapa, penggunaannya, kemudian penggunaan obat itu untuk penyakit apa, kemudian tantangan kepada penderita ini apa yang nggak boleh gitu. Jadi kasus itu tidak terulang lagi gitu kan. Ya, Oke, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, baik. Karena kita waktu ya. Langsung dijawab aja Pak. Baik. Ya, baik. Jadi yang Ibu harapkan terkait dengan materi yang lebih detail, materi yang mungkin lebih pelan-pelan lagi disampaikan. Tentu saya ingin juga berbagi pengalaman ya bahwa memang mempelajari satu hal itu ya terkait dengan ilmu KHT ini memang tidak bisa terburu-buru ya, tidak bisa instan begitu ya, tapi memang by proses. Saya bersyukur Ibu malah justru ngalamin, wah ternyata minum zaitun kebanyakan ada seterusnya begitu. Dan inilah yang akan memperkaya hasanah kita di lapangan. Karena kalau bicara tentang meresepkan dosis herba Bu, sejauh pengetahuan saya nih ya, sejauh pengalaman saya, itu nggak ada yang baku Bu gitu. Karena bicara tentang mensinergikan herba itu, dia bukanlah teori yang baku seperti kita meresepkan obat-obatan kimia sintetis begitu. Ya, jadi dia tidak baku gitu ya. Artinya boleh jadi mungkin suatu saat Ibu akan mendengar orang dengan penyakit katakanlah kolesterol pada orang yang berbeda-beda begitu ya. Lalu kemudian resepnya berbeda-beda gitu. Nanti Ibu jangan nyala-nyalain orang yang misalnya nih ya, wah ini resepnya salah nih gitu ya. Kemarin saya dapat dari yang ini begini, kok dapat dari ini begini. Bapak dan Ibu ketahuilah bahwa inilah keunikan kita menggunakan resep-resep herba begitu. Bahwa resep-resep herba ini katakanlah misalnya ada beberapa produk yang hari ini misalnya sedang out of stock misalnya. Apakah kemudian kita mati gaya gitu? Enggak. Ada herba lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan. Nah, dengan kata lain, Ibu teruskan ya pembelajaran di KHT ini pelan-pelan, review lagi, catatan-catatannya Ibu punyain gitu ya. Kemudian dibaca lagi, perkaya lagi dengan praktek dan pengamalan, maka insya Allah
ibu akan semakin detail, ibu akan semakin rigid lagi untuk bisa mendapatkan hasanah keilmuan yang ada dalam ruang keluarga di KHT ini. Allah alam bisawab. Lanjut Bu Sari. Ya. Jadi kata Pak Ari, dosis kesabarannya Bu, baru pertemuan kedua Pak Ari. Iya. Jadi Oh, gitu. masih pengantar, ibunya Nanti masih tugas pengantar. akan banyak ya besar ya. Masya Allah, luar biasa Bu, acungin jempol. Luar biasa keren. Ada lagi Bapak Ibu? Kita cukupkan. Masih ada sampai 14.50 nih jasa Pak Ari ini. Tadi ada yang Ya, raise silakan. hand. Silahkan. Dari bapak-bapak mungkin, karena ini peserta di KHT dasar, KHT dunia yang ketiga ini bapak-bapak cukup lumayan banyak. Alhamdulillah. Ada temannya Pak. Budwi Kurniasi. Oh, Budwi Kurniasi raise hand. Ya, silakan Bu. Silahkan Bu. Mas sama dibantu Budwi. Sudah ketemu Mas? Budwi Kurniasi. Oke. Namanya Budwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bersyukur sekali bisa ketemu Pak Adi dan semua mentor yang luar biasa. Saya tidak bertanya, tapi bercerita. Artinya setelah mengenal HMI, itu betul-betul memang tadi dari sisi jiwa ya Pak Adi. Dari sisi jiwa itu sangat membantu. Kita hanya untuk saya sendiri, tapi juga kepada orang lain ketika saya bercerita. Karena ketika saya merasakan jiwa saya memang, saya bercerita juga enak. Kalau jiwa saya lagi galau, lagi risau gitu, cerita rasanya kok ngamber gitu ya, nggak nyaman. Jadi hanya ketika dalam proses itu kadang kan naik turun, kemudian kadang juga terbawa pada situasi kondisi yang membuat kita kadang marah, kadang emosi, kadang juga mengalami hal-hal yang lain, dan kadang juga mengalami hal-hal yang menjadi surut ketika ada orang lain yang mengatakan hal-hal yang tidak belum sepaham dengan kita. Nah ini pengalaman dari Pak Ari untuk menstabilkan situasi kondisi jiwa sehingga pikir kita juga terus optimis, terus bisa mengerti diri kita untuk bisa lebih bermanfaat lebih luas kepada orang lain. Itu tipsnya apa Pak? Oke. Siap Bu Dwi. Saya langsung jawab ya Bu Sari ya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Tips untuk kita biar nggak semangat ya gitu ya. Yang pertama adalah kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh memaksakan dalam hal ini pemahaman kita, karena boleh jadi maksud kita baik, tapi belum tentu menurut orang yang ada di sekitar kita ditangkap baik gitu ya. Kita mau ngajak orang hijrah, kita mau ngajak orang belajar tentang Ibu Nabawi, kita mau ngajak mereka tentang mempraktekkan, tapi kita perlu ingat bahwa di luaran sana ada banyak orang juga yang tidak sepakat gitu ya. Artinya saat kita bicara kebaikan pun masih ada yang nggak sepakat gitu. Nah boleh jadi ketidaksepakatan itu disebabkan karena kitanya ini memang belum, kalau saya sering istilahkan Bu, kita ini belum laku dijual gitu ya. Paham ya maksudnya gini, kalau kita ingin menyampaikan sebuah ide gagasan kebaikan gitu ya, maka kita harus memastikan diri kita nih bisa dijual gitu ya. Bisa dijual tuh artinya kita sudah punya fondasi kekuatan jiwa begitu. Kita dikenal sebagai orang yang ulet, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya begitu dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk bisa menjual diri kita. Tapi walau demikian ketika kita pun sudah memberikan penjelasan yang terbaik gitu ya, sudah bagus ya, narasinya bagus gitu, masih ada juga tuh yang nggak suka sama kita gitu, biarin aja ya, karena kita nggak memaksa mereka untuk percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tapi yakinlah kalau itu terus kita kerjakan Bu ya, akan ada lebih banyak orang lagi yang insya Allah akan bersepakat dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan mereka akan mengucapkan terima kasih kepada kita, mereka akan memberikan penghargaan kepada kita. Kenapa? Karena kita menyampaikan sesuatu yang mungkin
sudah banyak dilupakan oleh kehidupan masa kini, yaitu back to nature. Kembali ke alam, back to Allah, kembali ke Allah. Orang sudah banyak lupa. Dan kita mulai menjelaskan itu semua lewat perantara HNI, lewat ilmu-ilmu yang kita dapat di KHT. Semangat, kadang turun, kadang naik lagi. Yang terpenting adalah saat turun kita sadar, ini lagi gak semangat nih. Dan jangan ada pada titik itu berlama-lama. Segeralah temukan cara untuk bisa merefresh kembali dan kemudian kita gerak kembali. Kalau ibu lelah, istirahat gak apa-apa. Ya, jangan dipaksain, istirahat gak apa-apa. Tapi ingat, istirahat itu buat ngecas energi, bukan untuk istirahat selamanya. Allah alam bisa. Ya, wajahnya puas banget itu Budi. Ya, ya baik. Jazakallah Pak Ari. Kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena memang waktu, karena kita ada sesi yang ketiga. Sebagai semangat kita dokumentasikan foto bersama dengan bintang tamu kita di siang hari ini. Jadi silahkan membuka kamera untuk foto bersama. Jadi sedikit bersabar ya, karena memang 12 layar Pak Ari foto bersama. Silakan Mas Usama, aba-abanya. Berikan senyuman PGH ya Bu. Oke, kita mulai. Bukunya boleh diangkat kali, buku pas ya? Buku pas yang merah. Yang merah. Ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Step pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Boleh pakai jempol Bapak Ibu. Gaya bebas. 1, 2, 3. Slide 3. Cinta HNI juga boleh. Cinta HNI. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. Masya Allah. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. Ya, selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sesi kedua ini sudah kita dengarkan, kita simak kata Pak Ari. Yang penting kita coba aksi walaupun dengan sederhana, cerita dengan bahagia ya Pak Ari ya. Jadi biar merasakan rasanya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ari untuk ilmunya yang sederhana, yang mudah gitu ya, rajin silaturahim kata Pak Ari ya. Kita ucapkan takbir untuk Pak Ari. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini tanda kita semakin semangat dengan ilmu yang Pak Ari sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita iklan sejenak karena masuk sesi kedua agar kita bisa istirahat. Tidak.